Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan DPP, yang saya muliakan para alim ulama. Kita lihat di sini Bapak Kiai Haji Fakhrul Razi Ishaq, Ustadzah Suryani Tahir, kemudian Haji Lulu, Ketua Mahkamah P3 Haji Ghazil, dan Sekjen Bapak Rami, juga ada Haji Lulu, Ketua DPD kami Masjid P3. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu sambutlah kedatanganku. Terus selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Terus udah. Hadirin hadirat, bisa duduk bro, bisa duduk. Ya, duduk yang di depan duduk. Kalau yang di depan duduk biar tidak mengganggu yang di belakang. Oh, duduk ya bu. Bisa duduk ibu-ibu. Mas. Nanti 2014 mari kita besarkan kembali P3 sebagai rumah besar umat Islam. Amin. Amin. Dan kita perlu mengambil hikmah dari tragedi politik kemarin, di mana seorang presiden partai Islam telah melakukan tindakan yang sangat mengecewakan umat Islam. Betul? Betul?
Mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga buat kita semua, agar kita umat Islam, partai Islam betul-betul mampu istiqomah untuk menegakkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin. Hadirin wal hadirat, kita kumpul di sini selain memperingati Harlah P3 yang ke-40, kita juga memperingati Maulidur Rasul. Paling tidak kita ingin menteladani akhlak beliau dalam berbagai kapasitasnya. Amin. Amin. Karena kata Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak. Secara orientasi akhlak ada 3. Ada berapa? Ada 3. Akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada sesama manusia, yang ketiga akhlak kepada alam, yaitu kepada hewan dan tanam-tanaman. Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Yang pertama akhlakul ammah, akhlak yang biasa, akhlak yang standar. Bu, kalau ibu berbuat baik kepada orang yang baik sama ibu, ini namanya akhlakul ammah, akhlak yang umum, akhlak yang biasa. Ya Bu. Yang kedua akhlakus sayyi'ah, kita berbuat jahat justru kepada orang yang suka berbuat baik kepada kita. Na'udzubillah min. Yang ketiga dan utama adalah akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Inilah akhlak yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu akhlakul karimah, Bu? Ibu suka memberi kepada orang yang pelit sama ibu. Ibu justru berbuat baik kepada orang yang suka berbuat jahat kepada ibu. Ya, kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Inilah akhlakul karimah. Inilah akhlak yang ditirukan oleh Nabi, yang Allah perintahkan agar kita bisa meniru beliau. Contoh, beliau ini kalau dicaci, dimaki, dihina, diludahin, dilemparin batu, beliau enggak marah, tapi beliau tersenyum, enggak marah. Bu, ibu kalau diludahin marah nggak, Bu? Bu, kalau ibu dimaki-maki sama orang ngamuk enggak? Bu, kalau ibu disambitin sama orang marah enggak? Ini Rasulullah enggak marah ketika dia dihina, ketika dia dianiaya, bahkan ketika dia dilempari oleh umatnya dengan batu sehingga berdarah-darah sekalipun. Inilah akhlak beliau yang harus kita teladani. Kira-kira sanggup nggak, Bu? Sanggup nggak lo? Hoi, bisa nggak? Salah. Kenapa Nabi bisa, ente nggak bisa? Mau tahu sebabnya? Karena Rasulullah kenal banget sama Allah. Beliau yakin sama Allah, sementara kita masih ragu-ragu sama Allah. Betul? Kita nggak yakin 100% bahwa Allah ada. Kita nggak yakin 100% bahwa ada akhirat, maka kita ragu-ragu. Karena kita ragu-ragu, kita nggak bisa menyembah Allah secara total. Kita tidak bisa menegakkan akhlakul karimah. Oleh karena itu, untuk bisa menegakkan akhlakul karimah, mari tingkatkan pengenalan kita, pengetahuan kita
iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan last but not least, isu capres Rhoma Irama ingin saya kemukakan di sini. Tadi Bang Haji Lulung udah ceritain kenapa akhir-akhir ini ada isu pencapresan Rhoma Irama. Mau tahu Bu? Mau tahu Bu? Sebetulnya isu Rhoma Irama jadi capres itu sudah sejak tahun 82. Tahun berapa Bu? Tahun 82 Presiden Partai Persatuan Pembangunan Kiai Haji Idham Khalid pidato di televisi, di TVRI. Beliau mengatakan popularitas Rhoma Irama dalam kancah kampanye pemilu tahun 1982 itu mengalahkan popularitas ketua umum ketiga partai. Rhoma saat itu lebih populer dari seluruh ketiga ketua umum partai. Maka beliau mengatakan, seandainya demokrasi di Indonesia sama dengan demokrasi di Amerika, maka presiden tahun 82 adalah Rhoma Irama. Itu tahun 82. Tahun 19, maksud saya tahun 2004, ada sekelompok ulama dan politisi datang kepada saya bawa proposal partai. Gak perlu saya sebut nama partainya, cuman dibilang begini, Ji, ane minta ente jadi ketua umum, 28 provinsi udah siap, tinggal pencet knop. Kenapa ente minta saya jadi ketua umum? Saya kepengen ente jadi presiden. Kan main dah. Kenapa Anda minta saya jadi presiden? Begini Ji, dalam sistem pemilihan presiden secara langsung yang menentukan kemenangan seorang presiden, syaratnya satu, popularitas. Yang paling populer dia bakal menang. Ente punya popularitas. Yang kedua, elektabilitas, daya keterpilihan. Saya bilang, ente tahu dari mana saya memiliki elektabilitas? Oh, setiap konser-konser soneta itu dikunjungi oleh puluhan ribu orang. Itu bukti Anda punya elektabilitas. Yang ketiga adalah presiden yang mungkin menang harus memiliki akseptabilitas, yaitu bisa diterima oleh seluruh kalangan umat. Kenapa saya? Dia bilang ente bisa diterima semua kalangan umat. Dan yang keempat, Anda punya kapabilitas, Anda punya kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Saya tanya, ente bisa ngomong begini dari mana? Visi misi Anda jelas tertuang dalam syair-syair lagu Anda. Sebelum dunia mengajak manusia menghormati hak asasi manusia, Anda telah mengajak bangsa ini untuk menghormati hak asasi. Dalam lagu hak asasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, sebelum bangsa ini, sebelum dunia mengajak memberantas korupsi, Anda telah mengajak bangsa ini untuk memberantas korupsi dalam lagu Indonesia tahun 80-an, di mana dalam lagu itu terdapat lirik, selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Betul. Hapuskan korupsi
jadi presiden. Saya katakan saat itu terima kasih. Saya enggak punya obsesi jadi presiden. Saya enggak punya ambisi jadi presiden. Emang enak jadi presiden? Betul? Emang enak, tanggung jawabnya gede banget. Makanya saya bilang saya lebih suka jadi raja dangdut tadi. Tahun 2009 datang lagi tawaran. Kali ini bukan sebagai presiden, tapi sebagai wakil presiden. Saya dilamar oleh seorang capres untuk menjadi cawapres. Saya bilang, gue ditawarin jadi presiden aja gue gak mau, apalagi jadi wakil presiden. Betul? Tahun 2012 datang lagi, kali ini merupakan desakan. Melihat fenomena politik di Jakarta, fenomena politik yang ekstrim, yang inkonvensional, yang gak biasa, maka menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Dan mereka datang ke saya, teman-teman dari DPR, teman-teman ulama, habaib, bilang, ente mesti maju tahun 2014. Kenapa? Karena Anda telah menjadi ikon Islam. Saya bilang, kita banyak tokoh-tokoh, kita banyak ulama-ulama, kita banyak punya profesor yang kompeten buat jadi presiden. Kenapa saya harus jadi presiden? Oh enggak, Anda telah menjadi ikon Islam. Ketika ada peristiwa, Anda dikenakan isu syarat, Anda diadili karena menyatakan firman Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Maka Anda telah menjadi ikon dan Anda yang mesti maju, bukan yang lain-lain, mesti ente. Sampai saya bilang begini, baik, saya akan sholat istikharah dulu. Enggak pakai istirahat lagi. Ini masalah jihad fisabilillah. Ini masalah izul Islam wal muslimin. Ente mesti maju. Oleh karena itu, saya merasa berada pada posisi yang tidak bisa menolak. Karena yang bersak saya, para ulama, para habaib hampir meluas ke seluruh Indonesia. Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Nabi adalah utusan Allah. Kalau ulama sudah mengatakan memberi fatwa pemerintah, ini sama dengan perintah Nabi. Betul? Betul? Kalau Nabi sudah memerintah, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Jadi saya merasa berdosa kalau saya menolak tawaran ini. Saya merasa berdosa lari dari perjuangan, karena ini sudah jihad fi sabilillah. Jadi saya katakan sekali lagi, Roma tidak berambisi untuk jadi presiden, tapi Roma berada pada posisi yang dia tidak bisa mundur. Kalau mundur, dia merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk berjuang mewakili aspirasi umat Islam. Oleh karena itu, saya sampaikan di sebuah majelis ta'lim di Kuitang, majelis ta'lim Habib Ali, saya katakan seandainya dukungan para ulama habaib semakin konkret yang merupakan representatif umat Islam, seandainya ada partai politik yang siap mendukung saya sebagai kader politik, maka saya tidak bisa menolak, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya menyatakan saya siap dicalonkan menjadi presiden. Inilah kira-kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tu'til mulka man tasha
wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa dikehendaki, dan Allah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa ini diberikan seorang pemimpin yang betul-betul siddiq, tabligh, amanah, faqarah, sehingga dia mampu membawa bangsa ini ke dalam situasi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapapun orang itu, mari kita mohon kepada Allah agar Allah mengirim seorang pimpinan yang islami dan nasionalis yang bisa membawa izul Islam wal muslimin, izul Indonesia wal Indonesiyin ala hadhihi an-niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Hidup P3, bangkit P3, bangkit Islam. Allahu Akbar. Allahumma waffiqna min tariq. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon untuk tidak bubar terlebih dahulu karena kita masih ada doa. Untuk itu, untuk doa terakhir kami mohon kesediaan Al-Mukarram Kiai Haji Fahrul Raji Isa untuk membacakan doa sekaligus menutup acara ini. Silakan Kiai. Sebelum membaca doa, mari kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan insya Allah ini merupakan tanda bahwasanya P3 akan memenangkan pemilu tahun 2014. Mudah-mudahan P3 jaya, dan mudah-mudahan Bang Haji Roma Irama juga insya Allah bisa jadi calon presiden dan terpilih jadi presiden. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau tanya dulu, P3 nomor berapa P3? Nomor berapa P3? 9 itu angka keramat. Dikalikan berapa saja, nanti jumlahnya ditambah jadi 9. 1 kali 9 berapa? 9. 2 kali 9 berapa? 18. Angkanya 1 dan 8. 1 tambah 8 berapa? 3 kali 9 berapa? 27. 2 tambah 7 4 kali 9 berapa? 36. 3 tambah 6 5 kali 9 berapa? 45. 4 tambah 5 6 kali 9 berapa? 54. 5 tambah 4 7 kali 9 berapa? Berapa? 63. 6 tambah 3 berapa? 8 kali 9 berapa? 7 tambah 2 9 kali 9 81. 8 tambah 1 insya Allah P3 menang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tu'afina biha min balagik wa tatub biha bi ghadaik. Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ihfazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ultuf bina bima jarat bihil maqadir. Ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, usturna bisatrika jamil. Ya Salam, ya Salam, ya Salam, sallimna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Maulana ya Mujib, ya Hadiran la yahid, tawassalna ilayka bil habib, taqdi hajatina qarib, hajat dunya bil maisarah, hajat al akhirah bil maghfirah. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jawara bonita. Ya, jagoan nih Pak. Jagoan. Saya kira tukang parkir depan. Kemarin di puncak Pak. Di puncak. Itu kecurangan dia doang hidup sendiri. Itu yang hidup sendiri. Hebat berarti dia Pak. Orang dengan itu. Ya, anak-anak itu. Tahu Pak. Oh. Jangan kita tempatnya. Jadi syaratnya berkelahi. Anak Matraman bilang ikan bawal ada di kali. Kalau abang jual terpaksa dia beli. Musuh dia kakek cari, tapi kalau datang pasangan buat bang aku selari. Bintang rawat awan, itu bentuk satu. Berapa banyak di kali terus abang punya jagoan yang bakal ngadepin satu persatu. Pak, kalau mau tahu dalamnya apa? Tahu kali mana? Kalau lu mau tahu Indonesia lagi, dapat bang aku sedikit untuk bermain. Iya, bukan saya nih Pak, saya bukan takabur, bukan yang mabok Pak. Jangan kata preman dulu ngajinya cium tangan ketemu dia. Oh, tapi kok mati nih? Dulu ngaji adanya. Di masyarakat sebelum rumah kebakar itu apa? Oh, saya sakti ya Pak. Orang dia yang bakar. Tuh. Tadi kembang, sekarang buahnya. Lu mau masuk? Ya izinin bang masuk. Tetap gua kasih masuk. Tetap gua masuk, izinin bang masuk. Mendingan lu pulang. Gua mau pulang, bang. Lu kata mau pulang, gua mau pulang. Kalau begitu gua pulang. Ya. Kalau lu pulang siapa yang bayar? Aduh. Pak, kalau masalah berkelahi itu kemana sombong? Pak, kemarin 10 orang yang sombong akalanya. Bulan jangan hebat. Bagaimana kamu tidak? Bukan ngomong sombong, gue juga bisa. Kalau gue kalau dibuka 13 kaitan, tahu orang kakak. Untuk. Bang, jangan juga main alang-alang pada muda. Tinggal minta kaki lo pulang, dia belum ada di janda. Kembawin dia. Lepas itu begitu. Ini gua kan adil lo. Itu emang. Jangan tiba-tiba diterima. Pakai pantu begitu. Ya udah, sekarang mendingan bikinin gua kopi pahit dalam sekali selesai. Di sini lu gak nyampe 2 menit bakalan gua kalahin. Abang Iqbal itu. Ayo, Pak, jangan kamu tambah sejadu S3 kali 15. Hari ini kamu menjawab mudah-mudahan sekali pakai banget. Asina. Sampai ngajarin enak. Bagus, doain mudah-mudahan kena. Jadi bapak di sini maknanya sebagai simbol keberhasilan laki-laki. Iya, bahwa dia siap berumah tangga. Pukul di Betawi bagian dari tempat orang Betawi. Bilang mata ini. Yang di mana anak Betawi kurang kerjaan Bang. Orang yang Betawi dia yang berantem. Dia kan berkerjaan. Dia kan dibayar Bang. Di sini nggak ada usaha pengumpan. Golok betulan tuh. Udah. Kenapa? Akan yakin. Ya.
nih Bang Agus masuk. Hah? Bang Agus kasih masuk. Tar dulu, Pak. Masih ada. Ini terakhir nih Bang. Iya. Bang, ayo Bang, jangan lama-lama Bang, sikat hati saja Bang. Gua bilang dulu. Sama. Hewan kata Bang Agus bilang. Ye. Dia datang tolong dicabut. Dia datang jangan ditangkap. Sebab dia kalau nanti mesti satu kampung ke depan dia. Kita main di kampung, ini gedung. Bang, lu datang sampai undang, lu pulang sampai jemput. Nih, lu tinggal pilih siapa yang bertendang apa malah lu nyambut. Apa yang gini nih? Dilepas banyak orang begini. Di sini batu merah, aku betul sampai mana? Beneran, toko Motor sama gua sama. Bang, gua cuma pesan sama orang Betawi. Silaturahmi jangan kemana-mana. Kalau perlu tiap hari kita bersaudara. Di hari setelah kalau menang menjadi ukuran kita jalin tali persaudaraan. Jangan kata lu nyawa bego lu bohong. Sudah tahu nyawa bego bohong. itu ditutup jadi di sini mau. Kalau kita kalah kita balik lagi ke mana? Tadi ke mana? Nih, jagoan abang kebanyakan mati prasmanan kali. Aduh. Jagoannya copot. Sampai duluan sampai. Kamu bisa kabarnya tadi. Halo. Iya, Jod. Adik gue lagi resepsi. Nanti gue telepon lo lagi ya. Ya. Jam 10-an deh ya. Golok juga Iya. juga. Iya. Betawi sebagai sipol keberanian. Jadi kalau ada Betawi yang berantem di TV Bang, bukan Betawi tukang berantem Bang. Dia belain haknya, udah lama diambil sama orang di luar Betawi. Jadi perlu dilarang kan. Jagoan lain itu sebenarnya terubutan kan. Jangan. Orang lagi penting tua diinjak. Gimana Pak? Kelihatannya jago-jago apa udah pada kalah apa Bang Agus? Itu makan gula Jawa. Kalau tadi syarat pertama, sekarang kayak minta syarat yang kedua. Buat banyak dan syaratnya kan menjadi anggota DPR lagi. Iya Bang, mau apa yang cantik itu mesti banyak syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya Bang, Iya. orang itu pasti diuji amal ibadah kudu dibanyakin bertahun-tahun anak kali terus belajar ngaji, belajar zikirnya tolong disautin. Ahlan wa sahlan ya Habibie. Ahlan wa sahlan ya Habibie. Tafaddal ya Oh gitu Pak. Jadi yang syarat yang kedua kudu bisa ngaji tarikin lagu zikir sebagai simbol orang yang taat agama bukan Islam KTP. Betul Pak. Bang di Matraman nih Bang Agus bukan yang sombong, bukan yang takabur di Solo gudangnya Polri, gudangnya Kiai. Nih Bang Agus pernah seminggu pernah keluar dari musola, ya Bang ya. Dia ngaji Bang. Kita kunci. Doanya kepanjangan. Doanya kepanjangan di kunci Malbor. Bang, kalau ngaji kudu dipakai, jangan cuma didengarin. Kalau abang minta tarikin lagu zikir, ada pakai lama zikir, tak tarikin.
Wah, itu yang baru daftar nyanyi semalam, suaranya udah kayak gitu, Pak. Kalau mau panjang-panjang datang tiap Jumat, tiap subuh. Oh, dia cari ngaji, Bang. Jagain kendang orang Jumatan. Gimana, udah boleh masuk, Pak? Waduh, kagak sia-sia Bang Agus datang jauh-jauh dari Matraman. Ternyata silat hebat ngaji juga dia bisa. Ayo ini pekerja cuma bisa bilang mangga, bukan sembarang mangga. Buat ini ayah alap-alapin, ayah keluarga bangga, bukan sekedar bangga. Mantu kayak Bang Agus ya ayah arep-arepin. Ahlan wa sahlan buat abang. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih saya mengucapkan kepada rekan-rekan grup salah satu standar untuk melakukan bidang pasir. Ya, ini adalah kita sama-sama hantarkan offline pria kita beserta ayah bunda kita menuju ke pelaminan sukses bersama-sama kita persatukan. Ya. Ya, sebelum kedua mempelai beserta yang sudah duduk di pelaminan, kami persilakan tim kameramen dan fotografer untuk mengamatikannya sendiri. Ya, kami persilakan ayah bunda untuk merapat untuk sejenak diabadikan oleh rekan-rekan kameramen dan fotografer kami. Iya, terima kasih rekan-rekan grup Marawi Sanggar Cibitung. Ya, kami mohon undangan untuk bersabar terlebih dahulu. Kita akan nanti memberikan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai beserta ayah bunda tercinta. Ya, itulah hadirin undangan kami yang berbahagia. Rangkaian upacara khas dan tanah Betawi, di mana seorang pemuda tidak begitu saja bisa mendapatkan garis pilihannya, dia harus melewati beberapa persyaratan yang diberikan oleh keluarga mempelai wanita. Dan alhamdulillah mempelai pria kita pada malam hari ini telah lulus dalam ujiannya dan berhak bersanding di pelaminan dengan pujaan hatinya. Baiklah, hadirin undangan kami yang berbahagia, mewakili dari kedua keluarga mempelai, kami mengucapkan selamat malam, selamat datang di auditorium Gedung Wali Kota Jakarta Barat dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan putra putri kami tercinta antara Zahratun Nida, biasa disapa saja dikeluarkan dengan panggilan Nida, merupakan putri bungsu dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Haji Ahmad Suwaidi yang berasal dari tanah Betawi DKI Jakarta dan Ibu Haji Ahmadiyah Ulfa yang berasal dari Tangerang daerah Banten. Dan di sampingnya telah duduk seorang pemuda nan gagah nan tampan. Siapa dia? Tiada lain tiada bukan adalah mempelai pria kita Agus Supriyono. Biasa disapa saja dikeluarkan dengan panggilan Agus.
merupakan putra ke-7 dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak almarhum Subadio yang berasal dari Kutuwagil, Jawa Tengah, dan Ibu Hajah Salvia yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Hadirin undangan kami yang berbahagia, pada malam hari ini tiada kata yang dapat kami ucapkan selain ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan kami yang telah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk dapat menghadiri undangan kami pada malam hari ini. Untuk itu sejenak marilah kita dengarkan putih hati dari kedua keluarga kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Aziz. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami muliakan, kita bersyukur pada malam hari ini bisa bersama-sama bertemu di tempat yang mulia ini. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi di tempat ini. Bapak Ibu, kami mewakili keluarga besar Bapak Dr. Haji Ahmad Suhaimi dan Ibu Hajah Maria Ulfa, serta keluarga almarhum Bapak Subadio dan Ibu Hajah Salvia yang hari ini memiliki hajat, telah dinikahkan tadi sore adik kami Zahratul Nida dengan saudara Agus Supriyono. Tentunya pada malam hari ini memohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk kiranya berkenan memberikan doa restu agar keluarga adik kami, saudara kami ini bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta insya Allah akan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Hadirin sekalian, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak pas menurut para hadirin dan hadirat sekalian. Senantiasa itu adalah bagian dari keikhlasan kami dan kami sekalian. Sekali lagi mewakili dua keluarga, kami mengucapkan selamat datang di tempat ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, serta mohon keikhlasan untuk memberikan doa restu kepada adik kami, anak kami, saudara kami Zahratul Nida dan Agus Supriyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Abdul Aziz selaku wakil dari kedua keluarga mempelai yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili dari kedua keluarga mempelai. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan tadi berkenan kiranya di hati para undangan kami. Dan ini marilah kita lengkapi kebahagiaan dari kedua mempelai untuk bersama-sama kita mendoakan semoga pasangan baru kita ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guna membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah akan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Untuk itu kami undang kepada yang terhormat Bapak Haji Ibran Setiawan untuk memimpin doa pada resepsi malam hari ini. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para hadirat, para saudara-saudara kami mohon dengan segenap hati kami agar kita berdoa bersama, mendoakan saudara kita Zahratul Nida dengan Agus Supriyono. Jadi diharapkan ketenangannya dengan khusyuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan ijabah daripada segala doa-doa kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan na'imin, syakirin. Hamdan ya'lamu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim ya Hannan
يا منان يا ديان يا سلطان يا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا اللهم إنك أنت العزيز الكبير ونحن عبدك الذليل الضعيف الفقير الذليل الذي لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا رحيم. إنا نسألك يا الله أن تؤلف بين قلب أبو سفيان وزهرة بلال. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما يا رحمن كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف يا الله بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد وخادجة الكبرى وعائشة الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إذا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فمسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحميها بمعرفتك وأمنها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله القائل في القرآن الكريم ادعوني أستجب لكم يا الله يا الله يا الله يا أحد يا أحد يا أحد يا صمد يا صمد يا صمد أجب دعاءنا بالقبول اللهم أجب دعاءنا بالقبول اللهم أجب دعاءنا بالقبول يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ada apa lagi nih, udah banyak capres-capres yang lain tiba-tiba muncul nama Rhoma Irama. Menurut Bang Haji, kalau dikatakan sebagai kompetisi, paling berat kompetitor kira-kira siapa capres-capres yang sudah menyebutkan namanya sejauh ini? Saya belum dalam kapasitas bicara itu, karena kita baru wacana calon presiden, kita belum capres gitu ya. Jadi kayaknya semuanya tuh pasti bagus-bagus ya. Semuanya hebat, saya yakin. Enggak, kalau enggak kan mereka nggak akan tampil. Pak Ical? Semuanya hebat. Pak Prabowo? Hebat. Bu Megawati? Hebat. Hebat semua? Semua hebat. Rhoma Irama? As the king is the best. Sebagai raja yes. terbaik. Yes, tapi jadi capres belum tentu juga ya Bang ya, peruntungannya sebaik dalam dangdut. Betul. Nggak salah. Jadi kalau pada akhirnya nih 2014, walaupun kan selalu ada yang mengatakan 2 tahun itu cukup untuk mengkapitalisasi suara dari masyarakat. Tetapi jika sudah berusaha sama 2 tahun, lalu akhirnya tawaran itu seperti 2009, tawarannya sebagai cawapres. Kira-kira Abang mau tetap atau saya memilih capres saja? Saya kita leave it, kalau cawapres saya nggak mau. Saya juga belum sampai pada taraf itu bisa menerima atau tidak pres atau capres. Karena itu tadi, semua persyaratan untuk pres itu masih bergulir, belum fix.
Jadi sebelum mau bicara terlalu jauh lah. Tapi kan berandai-andai boleh ya Bang ya, membayangkan Bang Roma sebagai capres. Berandai-andai. Enak ya wawancara Raja Dangdut, dikit-dikit nyanyi gitu ya. Asik. Jadi presiden kayak gini juga nggak Bang kalau diwawancara? Enak. Saya mau tanya soal sosok pendamping dalam arti cawapres. Kalau Bang Haji Roma ini jadi capres, menurut Bang Haji, sosok yang pas untuk jadi cawapres itu seperti apa? Aduh, gimana ya kita? Maka saya katakan tadi ini sebetulnya jabatan presiden itu buat saya itu menakutkan gitu loh. Kenapa mau Bang? Nah, kenapa saya mau? Saya sudah berada pada posisi yang tidak bisa menolak. Ibarat tentara, kalau saya mundur di serving gitu loh. Itu mah versinya Bang Haji aja. No. Karena katakan begini, oke. Kalau kita lebih terbuka lagi, ada satu kecemasan dari anak bangsa, khususnya umat Islam, terhadap katakanlah situasi sosial, politik, ekonomi, budaya yang berkembang akhir-akhir ini. Ya. Mari kita bicara kalau begitu, menurut Bang Haji, apa kelemahan pemerintahan saat ini dari sisi yang Bang Haji sebutkan tadi, politik, ekonomi, sosial, budaya, apa kelemahan pemerintah saat ini? Saya rasa semua pemerintahan memiliki keunggulan sendiri, dan pasti sebagai manusia punya kelemahan sendiri. Gitu. Tidak bijak kalau kita cuma menunjukkan kelemahan-kelemahan dari satu sosok, satu figur, tanpa mengutarakan juga kelebihan-kelebihannya. Gitu. Jadi forum ini saya rasa nggak bijak untuk mengkritisi kelemahan seseorang, apalagi dia presiden. Atau kalau begitu pertanyaan saya, kalau Bang Haji yang jadi presidennya, kabinet seperti apa yang akan dibentuk oleh Bang Haji? Jadi presiden atau tidak sebetulnya saya sudah berbuat untuk bangsa. Pemimpin kan ada dua, pemimpin informal dan formal. Ya. Sebagaimana para tokoh masyarakat, para romo, para pendeta, para biksu, begitu juga ulama, itu dua pemimpin. Pemimpin umat, pemimpin bangsa. Cuma bedanya formal dan informal. Nah, saya memimpin bangsa ini melalui musik dan tabligh akbar sudah puluhan tahun. Itu kita paham semua. 40 tahun, jadi akhirnya saya mengerti, mesti dibawa kemana bangsa ini saya tahu. Nah, tapi Bang Haji belum jawab pertanyaan saya, kabinetnya mau digimanakan kalau Bang Haji tentu saja kabinet yang bisa merepresentasikan, mengaplikasikan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mewujudkan rakyat yang adil, makmur, damai, sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Kok terdengar standar dan sama untuk semua capres kayaknya? Tidak. Bahwa misalnya masalah kemakmuran ya, itu yang namanya patokan atau referensi daripada pembangunan ekonomi misalnya kan bab 14 pasal 33 ayat 3 itu dari SMA kita bisa belajar bahwa bumi dan air dan kain alam terhubung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Semuanya prinsipnya seperti itu. Tapi setiap pemerintahan berbeda sistem dan aplikasinya di dalam melaksanakan undang-undang ini. Jadi kalau dalam versi Bang Haji harusnya gimana? Semua kain alam milik Indonesia nggak boleh ada asing investasi atau gimana? Paling tidak win-win. Jangan sampai asing yang lebih besar, lebih dominan. Sehingga kita ini rakyat Indonesia seperti tikus mati dalam lumbung gitu. Bahwa Indonesia ini sebuah negara yang teramat sangat kaya. Jadi kalau ada rakyat miskin, itu pasti ada yang salah urus gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kan diakui oleh dunia juga pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh, artinya ada perbaikan loh Bang Haji. Maka saya katakan tadi, tidak bisa kalau kita mengoreksi kelemahan seseorang tanpa mengutarakan kelebihannya. Gitu. Bang Haji sempat menyebutkan juga bahwa kondisi saat ini dari sisi hukum misalnya Bang Haji mengomentari tidak ada sanksi bagi orang yang menyamakan presiden dengan kerbau misalnya. Bang Haji mau kembali ke era Orde Baru begitu? Ada penghinaan terhadap presiden maka nggak ada hukuman? Saya rasa setiap nilai yang positif dari Orde Lama harus kita ambil. Setiap nilai yang positif dari Orde Baru harus kita ambil. Setiap nilai yang positif dari Orde Reformasi harus kita ambil. Dan sebaliknya.
setiap nilai negatif dari setiap order harus kita sisihkan. Jadi objektif saja gitu. Jadi kenapa kita harus a priori terhadap sebuah order dengan membabi buta gitu. Untuk sisi penghinaan terhadap kepala negara, menurut Bang Haji itu harus dikembalikan seperti itu. Karena begini, kalau itu kepala negara kan simbol negara. Kalau kepala negara bisa dihina tanpa dasar hukum, itu kan penghinaan terhadap negara. Kalau rakyat sudah menghina negara, yang menginjak-injak negara, lalu di mana lagi harga dirinya, harga diri bangsa ini. Kalau bangsanya sendiri sudah tidak bisa menghormati negerinya, apalagi bangsa yang lain. Dari sisi ketenaga kerjaan, sekarang lagi ramai gitu ya, demo buruh. Jadi gue jadi bersih dan mau jadi capres Bang Haji. Dari sisi ketenaga kerjaan gitu. Apakah misalnya akan lebih banyak sumber penghidupan di sisi musik, atau ada yang mengatakan Bionan Neo kalau ada capresnya dan jadi presiden Bang Haji maka akan tidak ada kementerian perdangdutan atau Kemendut katanya namanya. asik. Aduh, boleh jawabnya. Kita lanjut deh. Ini kita yang pasti begini, jangan pernah underestimate sama dangdut. Itu saya ingatkan Anda. Karena begini, kalau Anda nggak percaya, sekarang aja Anda boleh telepon Prof and Prof in Music, Andrew and Ralph, University of Pittsburgh, USA. Beliau mengatakan bahwa lagu-lagu Rhoma Irama itu dipelajari oleh mahasiswa di ratusan universitas di dunia. Saya tahu itu Bang, dan musisi yang bisa dipakai ke Amerika ngasih ceramah ya hanya Bang Haji Rhoma Irama. Jangan underestimate, bukan ngasih ceramah, itu buat cerita. Itu dengan judul music is not just so fun, only it's a responsibility to guide into the people and so on and so on and so forth. Nah jadi rasanya gini Bang, rasanya orang yang mengatakan soal Kementerian Perdangdutan bukan underestimate, justru yang melihat apakah itu akan dijadikan salah satu cara Bang Haji untuk mensejahterakan masyarakat lewat industri musik dangdut. Oh iya, yang pasti dangdutnya kan sudah milik bangsa. Ya. Saya harus membesarkan musik dangdut sebagai heritage nasional, bahkan heritage dunia. Kita tengah berusaha untuk ke mana? UNESCO, ya. Nah itu harus kita kembangkan, dan tentu saja dangdut yang positif, ya, dangdut yang elegan, dan bukan dangdut yang erotik dan macam-macam. Jadi Mbak Indo nggak boleh jadi cawapres Bang Haji gitu ya? Nah. Soalnya Mbak Indo kalau misalnya gitu, mungkin kalau Bang Haji capres, saya cawapres ya. Jangan bagi posisi lah. Ya. Mohon maaf kalau gitu Bang Haji. Ini juga ada. Maafkan. Ada pertanyaan soal ketenaga kerjaan juga katanya. Kalau Bang Haji jadi presiden, lembur ditiadakan, dan kalau begadang tiada artinya. Boleh begadang nggak Bang? Suara perlunya boleh. Dunia sudah mengibarkan Ahmadiyah. Cuma di Indonesia Ahmadiyah yang belum bubar. Oh, jawab Bonita. Ya, jagoan nih Pak. Jagoan. Kira tukang parkir depan. Kemarin di puncak Pak. Di puncak. Cuma kecurangan dia doang hidup sendiri. Itu yang hidup sendiri. Hebat berarti dia Pak. Orang dengan itu. Ya, anak itu. Sama Pak. Oh. Jangan ketar papinya. Jadi syarat berkelahi. Anak Matraman bilang ikan bawal ada di kali. Kalau abang jual terpaksa dia beli. Musuh dia kagak cari, tapi kalau datang pelaksanaan buat bang Agus lari. Bintang rawan awan, hitungin bentuk satu. Berapa banyak di kali deret, abang punya jagoan. Si jagoan yang bakal ngadepin satu persatu. Pak, kalau mau tahu dalamnya apa, kalau tahu kali mana. Kalau lu mau tahu Indonesia lagi, jangan bang Agus sedikit untuk bermain. Iya, tuh. Bukan saya nih Pak, saya bukan takabur, bukan yang mabok Pak. Jangan kata preman dulu ngajinya cium tangan ketemu dia. Oh, tapi kok sama ini? Dulu ngaji adanya. Di masyarakat ke rumah kebakar itu apa? Oh, saya sakti Pak. Orang dia yang bakar. Tuh. 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 Tadi kembang, sekarang buahnya. Buahnya. Lu mau masuk? Ya izinin bang masuk. Tetap gua kasih masuk. Tetap gua masuk. Izinin bang masuk. Mendingan lu pulang.
Gua mau pulang. Lu kan mau pulang. Gua mau pulang. Kan kamu begitu pulang. Ya. Kalau lu pulang siapa yang bayar? Aduh. Pak, kalau masalah berlain itu kemana sombong? Pak, kemarin 10 orang yang sombong apa lagi? Oh, bulan orang hebat. Bagaimana mulai? Kamu tidak. Bukan ngomong sombong, gue juga bisa. Kalau gue kalau dibuka 13 kaitan, tahu? Orang nggak boleh. Untuk. Bang, jangan juga main alang-alang pada muda. Kami lu pulang, bini lu rumah jadi janda. Kembawin dia. Lepas itu begitu. Ini gua anak lu. Itu emang. Jangan tiba-tiba ini mah. Pakai pantun begitu. Ya udah, sekarang mendingan bikinin gua kopi pahit dalam kali. Di sini lu nggak nyampe menit bakalan lu kalahin. Abang Iqbal itu. Ayo. Pak, jangan kamu tambah sejadu tidak pilih program. Ini kamu menjawab program saja sampai kapan? Asina. Aku suain kemudian kenang. Jadi bapak di sini maknanya sebagai simbol keberanian laki-laki. Betul, iya, bahwa dia siap berumah tangga. Yang pukul di Betawi bagian dari tempat orang Betawi. Bilang mata ini. Yang di mana anak Betawi kurang kerjaan, Bang. Orang yang Betawi yang berantem. Mereka kan berkerjaan. Dia kan dibayar, Bang. Di sini nggak ada untuk abang Ipan. Golok betulan tuh. Udah. Kenapa? Akan yakin? Ya. Bang, tapi kalau itu masuk. Hah? Kalau itu saya masuk. Tahu dulu, Bang. Masih ada. Ini terakhir nih, Bang. Iya. Bang, ayo Bang, jangan lama-lama Bang, tingkat hati saja Bang. Gue bilang dulu. Kenapa? Hewan kata Bang Agus bilang. Dia datang tolong dicabut. Dia datang jangan ditangkap. Sebab dia kalau nanti mesti satu kampung kita main di kampung ini gedung nih. Bang, lu datang sampai undang lu pulang sampai jemput. Nih lu tinggal pilih kalau yang benar apa langsung dijemput. Apa yang gini nih? Tidak banyak orang begini. Di sini batu merah kemudian sampai motor sama gua sama. Bang, gua cuma pesan sama orang Betawi. Silaturahmi jangan bermalu-malu. Kalau perlu tiap hari kita bersaudara. Di hari setelah kalau menang menjadi ukuran kita jalin kali bersaudara. Jangan kata lu nyawa bego bohong. Aduh, nyawa bego bohong. Itu ditutup jadi di sini mau. Kalau kita sampai kalah kita balik lagi ke mana tadi kamu. Nih, jagoan abang kebanyakan mati prasmanan kali ya? Aduh. Jagoannya coba. Tapi
Buat sampai. Nggak bisa tambahnya tadi. Halo. Iya, Jod. Adik gue lagi resepsi. Nanti gue telepon lo lagi ya. Ya. Jam 10-an deh ya. Tolong juga juga. Iya. Baik, Betawi sebagai psikolog berani. Jadi kalau ada Betawi yang berantem di TV, Bang, bukan Betawi tukang berantem, Bang. Dia belain haknya, udah lama diambil sama orang di luar Betawi. Jadi perlu dilarang kan. Jagoan lain itu sebenarnya perubatan, Kak. Jangan. Orang lagi rutin tua diinjek. Gimana Pak? Kelihatannya jago-jago apa udah pada kalah apa Bang Agus? Itu makan gula Jawa. Kalau tadi syarat pertama, sekarang kayak minta syarat yang kedua. Waduh banyak dan syaratnya kan menjadi anggota DPR lagi. Iya Bang, mau apa yang cantik itu mesti banyak syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya Bang? Iya. Orang itu pasti diuji amal ibadah kudu dibanyakin bertahun-tahun, anak kali terus belajar ngaji, belajar zikirnya tolong disautin. Ahlan wa sahlan ya habibi, ahlan wa sahlan ya habibi, tafaddal ya. Oh gitu Pak. Jadi yang syarat yang kedua kudu bisa ngaji, tarikin lagu zikir sebagai simbol orang yang taat agama, bukan Islam KTP. Betul Bang di Matraman nih Bang Agus, bukan yang sombong, bukan yang takabur, di sono gudangnya Kori, gudangnya Kiai. Nih Bang Agus pernah seminggu kagak keluar dari musola, ya Bang ya? Dia ngaji Bang. Kita kunci. Doanya kepanjangan. Doanya kepanjangan di kunci Malbor. Bang, kalau ngaji kudu dipakai, jangan cuma didengarin. Kalau abang minta tarikin lagu zikir, kagak pakai lama zikir, tarikin. Ya. بالقيامة حيث لا Wah, itu yang baru daftarnya di semalam, suaranya udah kayak gitu, Bang. Kalau mau panjang-panjang datang tiap Jumat, tiap subuh. Oh, diajar ngaji, Bang. Jagain kendal orang Jumatan. Di mana udah boleh masuk, Bang? Waduh, kagak sia-sia Bang Agus datang jauh-jauh dari Matraman. Ternyata silat hebat ngaji juga dia bisa. Ayo sebenarnya cuma bisa bilang mangga, bukan sembarang mangga. Buat ini ayah alap-alapin, ayah keluarga bangga, bukan sekedar bangga. Mantu kayak Bang Agus ya ayah alap-alapin. Ahlan wa sahlan buat abang. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih saya mengucapkan kepada mereka yang terus untuk standar itu mereka kita kurang pasti. Ya, ini kali sama-sama harapkan selain kita
ayah bunda kita menuju ke pelaminan untuk bersama-sama kita persalinkan. Ya, sebelum kedua mempelai beserta yang sudah duduk di pelaminan, kami persilakan tim kameramen dan fotografer untuk mengabadikannya sejenak. Ya, kami persilakan ayah bunda untuk merapat untuk sejenak diabadikan oleh rekan-rekan kameramen dan fotografer kami. Iya, terima kasih rekan-rekan grup Marawi Sanggar Cibitung. Ya, kami mohon undangan untuk bersabar terlebih dahulu. Kita akan nanti memberikan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai beserta ayah bunda tercinta. Ya, setelah hadirin undangan kami yang berbahagia, rangkaian upacara khas dan tanah Betawi, di mana seorang pemuda tidak begitu saja bisa mendapatkan gadis pilihannya, dia harus melewati beberapa persyaratan yang diberikan oleh keluarga mempelai wanita. Dan alhamdulillah mempelai pilihan kita pada malam hari ini telah lulus dalam ujiannya dan berhak bersanding di pelaminan dengan pujaan hatinya. Baiklah, hadirin undangan kami yang berbahagia, mewakili dari kedua keluarga mempelai, kami mengucapkan selamat malam, selamat datang di auditorium Gedung Wali Kota Jakarta Barat dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan putra putri kami tercinta antara Zahratun Nida, biasa disapa saja dikeluarga dengan panggilan Nida, merupakan putri bungsu dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Haji Ahmad Suwaidi yang berasal dari tanah Betawi di Jakarta dan Ibu Hajah Maria Ulfa yang berasal dari Tangerang daerah Banten. Dan di sampingnya telah duduk seorang pemuda nan gagah nan tampan. Siapa dia? Tiada lain tiada bukan adalah mempelai pria kita Agus Supriyono. Biasa disapa saja di keluarga dengan panggilan Agus, merupakan putra ketujuh dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak almarhum Subadio yang berasal dari Kutuwajo Jawa Tengah dan Ibu Hajah Salvia yang berasal dari Bogor Jawa Barat. Hadirin undangan kami yang berbahagia, pada malam hari ini tiada kata yang dapat kami ucapkan selain ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan kami yang telah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk dapat menghadiri undangan kami pada malam hari ini. Untuk itu sejenak marilah kita dengarkan putih hati dari kedua keluarga kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Aziz. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirin sekalian yang kami muliakan, kita bersyukur pada malam hari ini bisa bersama-sama bertemu di tempat yang mulia ini. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi di tempat ini. Bapak Ibu, kami mewakili keluarga besar Bapak Dr. Haji Ahmad Suwaidi dan Ibu Hajah Maria Ulfa serta keluarga almarhum Bapak Subadio dan Ibu Hajah Salvia yang hari ini memiliki hajat telah dinikahkan tadi sore adik kami Zahratun Nida dengan saudara Agus Supriyono. Tentunya pada malam hari ini memohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk kiranya berkenan memberikan doa restu agar keluarga adik kami, saudara kami ini bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta insya Allah akan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Hadirin sekalian, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak pas menurut para hadirin dan hadirat sekalian. Senantiasa itu adalah
bagian dari kehilafan kami dan kami sekalian. Sekali lagi mewakili dua keluarga, kami mengucapkan selamat datang di tempat ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, serta mohon keikhlasan untuk memberikan doa restu kepada adik kami, anak kami, saudara kami, Zahratun Nida dan Agus Supriyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Abdul Aziz selaku wakil dari kedua keluarga mempelai yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili dari kedua keluarga mempelai. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan tadi berkenan kiranya di hati para undangan kami. Dan ini marilah kita lengkapi kebahagiaan dari kedua mempelai untuk bersama-sama kita mendoakan semoga pasangan baru kita ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah akan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Untuk itu kami undang kepada yang terhormat Bapak Haji Ibran Setiawan untuk memimpin doa pada resepsi malam hari ini. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para hadirat, para saudara-saudara kami mohon dengan segenap kami agar kita berdoa bersama, mendoakan saudara kita Zahratun Nida dengan Agus Supriyono. Jadi diharapkan ketenangannya dengan khusyuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan mengijabah daripada segala doa-doa kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan na'imin, syakirin. حمدا يعلم ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. يا اللهم إنك أنت العزيز الكبير ونحن عبدك الذليل الضعيف الفقير الذليل الذي لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا رحيم. إنا نسألك يا الله أن تعلم بين قلبك أبو سفيان وزهرة الندا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما يا رحمن كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف يا الله بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد وهارون وخادجة الكبرى وعائشة الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إذا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فمسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحميها بمعرفتك
وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله القائل في القرآن الكريم ادعوني أستجب لكم يا الله يا الله يا الله يا أحد يا أحد يا أحد يا صمد يا صمد يا صمد أجب دعاءنا بالقبول اللهم أجب دعاءنا بالقبول اللهم أجب دعاءنا بالقبول يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب